Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu yang Allah muliakan, para pengurus yayasan dan semua jamaah yang hadir hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan nikmat aman, ya. Bulan lalu Allah cabut sebentar nikmat aman dari kita, sehingga kita diliburkan, ya, dari banyak kegiatan. Karena itu Rasulullah menyebutkan penguasa dunia itu ketika seseorang man asbaha minkum aminan mu'afan fi jasadih inda qutuhu fi yaumih. Barang siapa, kata Nabi, bangun di pagi hari dalam keadaan aman dan badannya sehat, serta ada yang dia makan meskipun hanya untuk hari itu, ya, maka dia itu adalah raja dunia, kata Nabi. Nah, saya yakin ibu-ibu makanannya bukan hanya untuk hari ini, untuk sepekan kemudian mungkin sudah ada, Bu, ya. Ya. Sebulan, ya, bahkan, ya. Insyaallah. Subhanallah, ya. Jadi nikmat aman ini luar biasa. Bangun-bangun, ya, nggak ada datang ke rumah nagih utang, ya, alhamdulillah. Ibu bangun, suami masih ada, ya, udah nggak ada nikah lagi, Bu, ya. Yang sudah punya yang masih istrinya sehat, ya, itu nikmat luar biasa yang harus dijaga. Karena itu Allah sebutkan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, dua nikmat besar di dalam ayat ini, nikmat keamanan dan nikmat terjaga, terhindar dari lapar. Ya. Tetapi sebagai umat Muhammad SAW tidak boleh terus kenyang. Kalau Nabi itu dalam 3 hari tidak pernah kenyang berturut-turut. Hari ini kenyang, besok lapar, ya. Besok lusanya kenyang lagi, kemudian hari keempatnya lapar lagi, ya. Itu Nabi kita, ya. Bukan berarti tidak boleh kenyang, boleh, tapi jangan terus-terusan kenyang. Makanya disyariatkan kita untuk puasa, ya. Nah, ibu-ibu, saya yakin, ya, seandainya boleh 24 jam puasa, ibu pasti 24 jam. Tapi kan nggak boleh. Namanya puasa apa? Puasa wisol. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Saya yakin ibu-ibu baru sudah sampai pada tahap puasa Daud, ya, Bu, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Karena ketika Nabi menyebutkan ada nikmat kamar di surga, jadi di surga itu ada kamar yang lantainya terbuat dari emas.
dindingnya juga begitu. Kenapa, Bu? Enggak ada penderitaan di hari akhir, semua nikmat. Ya. Terutama bagi perempuan itu suatu yang istimewa. Makanya laki-laki disebutkan baginya kenikmatan bidadari. Karena laki-laki itu cenderung dengan perempuan. Kalau perempuan identik dengan apa? Perhiasan. Makanya perempuan tidak dikasih bidadara oleh Allah. Ya. Yang penting sudah punya emas 10 kilo udah selesai itu. Ya, aman. Ya kan, Bu? Iya. Benar ya? Iya. Suami yang penting ngasih duit, yang penting dikasih, ya, apalagi nggak usah sering-sering, setahun 2 kali aja umroh gitu ya. Insya Allah itu sudah sangat bahagia. Nah, itu di surga, Bu. Makanya nggak silau, ya, karena kenikmatan surga itu luar biasa. Nah, itu kamar, kata Nabi, keindahannya itu terlihat dari luar dan dari dalam, tembus. Ini hadis Nabi, Bu. Jadi keindahan kamar di surga itu yang lantainya dari emas, dindingnya juga dari emas, itu terlihat dari luar dan dari dalam. Untuk siapa? Untuk satu, kata Nabi, orang yang ucapannya selalu baik, atobal kalam, ucapannya selalu baik, ya, menggibah, tidak memfitnah, tidak menghardik orang, ya. Kalau enggak nasihat, baca Quran, zikir, itu saja itu ucapannya, ya. Tidak suka nyanyi, ya. Nah, yang kedua untuk siapa lagi? Untuk orang yang senang memberi makan kepada orang lain. Itu to'am, senang memberi makan, ya, pada orang lain. Makanya kalau kita di Saudi, di Arab itu, ya, orang rebutan ngasih makanan. Apalagi kalau musim haji, sampai yang nerima nolak-nolak, ya. Setiap hari Senin dan Kamis di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, itu luar biasa. Setiap bulan Ramadan, Bu, itu setiap hari selama 30 hari itu disiapkan makanan 60 ton di Saudi itu, di 2 masjid, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Itu dari orang per orang, bukan dari negara, ya. Muhsinin, orang-orang baik yang senang memberi makan. Kenapa? Karena diantaranya dijamin baginya kenikmatan surga tadi. Nah, yang ketiga, kata Nabi, untuk orang yang ada masyam, sering berpuasa. Yang dimaksud di dalam hadis ini puasa Nabi Daud, ya, puasa Nabi Daud, ya. Saya yakin ibu-ibu sudah sampailah pada tahap itu, ya, Bu, ya. Kalaulah juga belum, Senin Kamis saya yakin sudahlah, ya. Puasa Ayyamul Bid sudah, Bu, ya. Insya Allah, mudah-mudahan istiqomah, dan insya Allah di tempat ini kita berkumpul, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surga seperti tadi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut pada kitab yang rutin kita baca, Ad-Da' wad-Dawa. Pada 2 bulan yang lalu saya sampai di halaman 81. Hari ini saya akan membacakan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ketika jembatan dipasang di atas neraka jahanam, ini namanya qantarah atau sirat, ya. Jadi dia dipasang, dan setiap orang akan melewatinya, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Maryam ayat 71, ya. Setiap muslim akan melewatinya, jembatan itu. Surah apa tadi? Maryam ayat 71. Allah sebutkan,
wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya, Maryam 71. Setiap kalian, kita ini, wariduha, akan mendapatinya. Ya, pasti akan menjumpainya. Maksudnya ini menjumpai neraka. Setiap kita ini akan menjumpai neraka. Maksudnya begini Bu, di dalam tafsir makna ayat ini. Satu, setiap manusia pasti masuk neraka, baik dia orang Islam apalagi orang kafir, baik dia orang beriman apalagi pendosa. Ya, ini maksud pertama, tetap masuk neraka. Ini makna ayat, makna pertama di dalam ayat ini. Nanti dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Tetapi yang membedakannya itu adalah ketika yang masuk neraka itu orang beriman, ahli ibadah, rajin beramal salih, neraka itu menjadi adem. Adem. Seperti saat Nabi Ibrahim masuk api. Ya, bardan wasalama. Besar api yang dibakar oleh Raja Namrud, lalu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam apa itu? Tahu kan kisahnya Bu? Yang dia menghancurkan berhala patung-patung, maka raja marah, Nabi Ibrahim dibakar. Ya, dengan api yang sangat besar Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim kepanasan? Tidak. Justru api itu bardan wasalama. Api itu menjadi adem. Ya, dan dia selamat. Nah, ini makna pertama di dalam surah Maryam 71 ini. Masuk neraka ahli ibadah, masuk neraka orang beriman. Tapi neraka bagi orang beriman itu jadi adem. Ya. Itu sesuatu yang mudah bagi Allah, yang setiap orang, mau dia orang beriman apalagi orang kafir, pasti masuk neraka. Saya ulangi, ini tafsir ayat ini, tafsir pertama. Ya. Jadi tidak membakar ya Ustaz? Tidak membakar. Ya, tapi sekedar masuk. Ya, semua, tapi kecuali orang beriman, api itu jadi adem. Ya. Nah, makna yang kedua di dalam ayat ini, surah apa tadi Bu? Maryam 71, bukan masuk neraka maknanya, tapi melewati jembatan, di bawah jembatan itu ada api neraka. Sehingga setiap orang pasti melihat neraka. Ya. Setiap orang pasti melihat neraka. Dia nyebrang jembatan, di bawahnya itu neraka. Kalau jatuhnya ke neraka. Pendapat yang kuat yang kedua. Ya. Karena orang beriman tidak mungkin masuk neraka. Ya, cuma lewat. Ya. Itulah yang disebut dengan jembatan sirat atau qantarah. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, semua nabi manusia saat itu ucapannya sama. Ya, ucapannya sama. Apa ucapannya? Allahumma sallimni. Ya, ya Allah, selamatkan aku. Semua, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang jumlah nabi itu berapa Bu? 144.000 kurang lebih. Itu jumlah nabi dan rasul. Cuma ada yang disebutkan di dalam Quran, ada yang tidak. Makanya
Jadi orang hebat itu tidak mesti terkenal. Ya. Jadi orang sukses itu tidak mesti tampil di depan. Nabi orang hebat apa tidak? Semua nabi hebat, tapi di antara mereka tidak disebutkan Quran. Apakah dengan tidak disebutkan mereka kehebatan mereka berkurang? Tidak. Makanya orang beriman itu tidak suka tampil kecuali diminta untuk tampil. Orang beriman itu tidak mesti selalu di depan, tidak mesti selalu ada namanya, kecuali diminta untuk ada namanya. Ya. Nah, semua nabi ucapannya sama saat itu. Apa ucapannya, Bu? Allahumma salimni. Karena apa? Keadaan berat sekali. Pintu-pintu akses semua ditutup. Kecuali hanya ada satu pintu saat itu, yakni pintu menyeberang Sirat. Dan ini adalah persinggahan terakhir setelah menempuh perjalanan panjang di padang mahsyar. Ya, ini perjalanan terakhir, namanya Sirat. Menentukan. Ya, walaupun Bu, orang itu sudah bisa diketahui surga neraka sejak di kuburnya, Bu. Siapa yang selamat di kuburnya, sesudahnya akan lebih ringan. Itu ungkapan Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan setiap ngelewatin kubur pasti nangis. Ditanya, Utsman radhiyallahu an, kenapa engkau setiap melewatin kubur nangis? Bagaimana aku tidak menangis, kata Utsman bin Affan. Faman naja fil qabri fama ba'dahu aisaru. Siapa yang sukses di kuburnya, maka sesudahnya jauh lebih ringan. Jadi kalau orang sudah selamat di kuburnya, insya Allah di mahsyar dia selamat, menyeberang Sirat selamat, akhirnya dia masuk syurga. Tapi ada tahapan-tahapannya. Ya, bermula dari kubur. Padahal kan semestinya kita udah cukup saja itu kalau doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Enggak usah disebut adzabil qabri sebenarnya itu. Karena kalau udah selamat neraka pasti selamat kubur. Tapi Nabi mencontohkan tidak seperti itu. Nabi mencontohkan berlindung kepada kubur, berlindung kepada neraka secara lengkap. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, karenanya Utsman bin Affan setiap kali ngelewatin kubur pasti nangis, Bu. Ya, pasti nangis tuh. Kenapa? Karena saya mendengar ucapan Nabi, siapa yang selamat di kuburnya, sesudahnya akan lebih mudah. Tapi siapa yang menderita di kuburnya, sesudahnya jauh lebih berat. Ya. Nah, tetapi persinggahan terakhirnya itu namanya Sirat. Walaupun sudah sukses di kubur, sudah merasakan kenyamanan di padang mahsyar, tetap akan menyeberang Sirat. Ini ujian terakhir. Dan ini susah. Makanya orang kalau susah di dunia itu tidak ada apa-apanya. Gak ada artinya dibanding dengan kesusahan di hari kiamat. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, semua rasul berkata Allahumma salimni, kecuali aku, kata Nabi. Subhanallah. Kecuali aku. Apa yang Nabi ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Itu yang Nabi ucapkan, Bu. Subhanallah. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ucapannya sama. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ya. Ini menunjukkan semua nabi ketakutan. Ya, tidak merasa aman, apalagi saya, apalagi kita yang bukan keturunan Nabi Adam, iya. Ya, betul Bu ya? Ya. Orang kadang-kadang
Ada orang ngaku keturunan Nabi Muhammad tapi akhlaknya jauh dari Nabi Muhammad, betul? Ya, ngaku Habib, ya, ngaku Habib tapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Di Madinah itu, Bu, ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua arah kiblat. Dekat situ ada perkampungan, itu rata-rata keturunan Nabi Muhammad. Asli. Masih ada di Madinah. Nah, oleh Raja Salman anaknya disuruh untuk tes DNA. Untuk apa? Agar mereka dimuliakan oleh kerajaan. Ya, dipenuhi kebutuhan. Tapi mereka rata-rata nggak mau. Kenapa nggak mau, Bu? Padahal mau dimuliakan oleh Raja Salman. Jelas keturunan Nabi. Tapi harus ada bukti DNA-nya. Mereka tidak mau, khawatir akhlak mereka menyelisihi akhlak Nabi. Akhlak mereka berbeda dengan sikap Nabi dan mereka takut disanjung berlebihan. Nah, kalau orang Indonesia modal mancung dikit, ngaku keturunan Nabi, tapi kerjaannya mencela ucapan kasar. Keturunan Nabi seperti apa? Tidak. Nah, kita nggak usah keturunan Nabi lah, nggak usah lah, ya. Yang jelas kita keturunan Nabi Adam semua. Betul, Bu, ya? Ya, itu yang dibicarakan tadi. Kalau dia ngaku Habib, yang kalau sudah ada buktinya, kita yakini keturunan Nabi. Tidak boleh kita ingkari. Tapi di Indonesia banyak. Wah, itulah mereka. Asal bukan kita. Ya. Habib kalau mau makan di Jawa, Ustaz, makanannya yang terlayani. Ya Allah. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Jadi semua nabi ucapannya sama. Apa tadi, Bu? Selamatkan aku. Kecuali nabi kita. Apa ucapannya? Umatku. Ini menunjukkan satu, Nabi sangat cinta kepada umatnya. Yang kedua, Nabi tidak ketakutan. Kenapa Nabi tidak takut, Bu? Karena keadaan itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi waktu Nabi kita masih hidup, sudah tahu lokasi. Orang kalau sudah tahu lokasi aman, ya, nggak ragu lagi. Makanya ada apa namanya, sebelum kita datang ke satu tempat mau mengadakan acara, di antara kan survei lokasi dulu kan, ya tidak? Survei lokasi, ya. Nabi itu sudah tahu keadaan hari akhir, ya. Mulai dari keadaan menjelang meninggal sampai surga neraka, Nabi sudah tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Kalau langsung dari Nabi nggak mungkin, karena itu perkara gaib. Nabi tidak mungkin mengetahui perkara gaib. Siapa yang mengetahui perkara gaib? Itu dukun, ya. Nabi bukan dukun, ya. Karena dukun ini satu dari 3 ciri orang ketinggalan zaman. Ya, ada 3 tipe masyarakat primitif, Bu. Tahu primitif? Masyarakat ketinggalan zaman. Ya, saya ulangi, ada 3 tipe masyarakat ketinggalan zaman. 1, senang perdukunan. 2, senang sihir. 3, senang nyanyian, musik-musik. Jadi kalau masih ada orang senang musik-musik, itu orang ketinggalan zaman. Itu bodoh. Karena orang modern senangnya Quran. Maka kalau ada orang masih senang musik, apa musik? Ya, alamat palsu apalagi itu. Ya, iwak peye apalagi. Ya, itu berarti orang ketinggalan zaman. Ya. Karena orang beriman senangnya apa? Al-Quran. Ibu masih senang musik nggak? Di sini, kalau di rumah? Ya Allah.
Jangan Bu, jangan. Nggak bakal berkah rumah kita Bu. Malaikat pembawa kasih sayang nggak masuk tuh kalau masih senang dengar musik tuh. Ya, tinggalin Bu ya. Termasuk majang foto-foto ya. Nah, itu juga katanya enak dong, malaikat nggak masuk. Berarti malaikat pencabut nyawa nggak masuk. Bukan malaikat pencabut nyawa, malaikat pembawa kasih sayang, malaikat rahmah. Ya. Ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Nabi memikirkan umatnya. Ya, karena Nabi sangat mencintai umatnya. Makanya jangan pelit bersolawat pada Nabi. Ya, jangan pelit bersolawat kepada Nabi. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di sekitaran Sirat itu satu gelap. Ini satu Bu. Jadi kondisi Sirat itu disebutkan di dalam hadis ini satu gelap. Gelap. Ya. Kemudian kedua, Sirat itu kecil. Ya, kecil. Bagaimana kita bisa lihat Bu? Ya. Udah kecil. Dulu kita belajar rambut dibelah 7. Gak mungkin lihat kita Bu, karena gelap. Karena tidak lihat, akhirnya kaki salah jatuh. Jatuhnya kemana? Neraka. Surah apa tadi? Maryam 7:1. Ini gelap. Makanya kita usahakan agar dia terang. Kapan diusahakannya? Sekarang. Bagaimana caranya? Satu, senang beribadah di saat gelap dan sepi. Artinya senang sholat malam. Ya. As-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru udhiyaun. Senang sholat malam. Ya. Bukan berarti sholat malam dalam keadaan gelap gulita, bukan. Lalu lampunya dimatikan, bukan. Ini istilah. Karena zaman itu ya nggak usah zaman itu Bu, zaman sekarang saja. Nggak usah nunggu malam jam 3 di kampung kami Bu, kampung kami nih, di pulau kami Bu. Kalau udah maghrib gelap gulita, nggak ada PLN. Ya Allah, nyebrang laut 18 jam dari Banyuwangi. Sampai sekarang PLN belum masuk. Ya, udah diajukan, terlalu jauh. Ya. Hitung-hitungan bisnis negara nggak masuk karena kadang-kadang negara kepada rakyatnya bisnis bukan melayani. Ya. Kalau udah maghrib gelap. Makanya istilah sholat di waktu gelap itu tengah malam. Jam 2, jam 3, ibu udah bangun. Ya, saya yakin sudahlah, rajinlah itu ibu. Ya, insya Allah. Ya. Kemudian ibu yang Allah muliakan, Allah sebutkan Quran surah At-Tahrim ayat 12, ayat 10. Ya. Ayat 9 kalau saya tidak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. At-Tahrim ayat berapa? 9. Nanti Al-Hadid ayat 12. Al-Hadid 12, At-Tahrim ayat 9. Ya. Sepertinya bukan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu ayat berapa Tahrim? Al-Hadid ayat 12. Alladzina amanu tubu ilallahi ayat 9 ayat 10. Udah ketemu belum? 9. Tolong dibaca Bu ayat 9-nya. Al-Hadid 12. Langsung dibaca ayat 12 saja Al-Hadid.
Kita ingin dengar langsung nih terjemahannya. Iya. Ya, lanjut ayat 13-nya. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami akan mengambil cahaya. Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Subhanallah. Ini keadaan saat akan menyeberang sirat, Bu. Gelap gulita. Adapun orang beriman terang, diliputi cahaya dari samping, kanan, kiri, depan, belakang. Padahal yang akan dilalui itu sama. Ya. Adapun orang munafik apa tadi? Gelap. Di dalam 13-nya, karena mereka kegelapan, apa yang akan mereka lakukan? Mengambil cahaya. Dari siapa? Orang beriman, insya Allah kita. Ya. Jadi mereka kegelapan, Bu. Orang munafik kegelapan. Tunggu kami akan mengambil cahayamu. Ya. Ya Allah, mereka gelap. Gelap, ya Allah, menderita, Bu. Tidak bisa nyebrang. Karena nggak bisa nyebrang ya jatuh. Ya, maka kita usahakan. Kita usahakan bagaimana sirat itu nanti terang. Usahanya sekarang. Di antara kiatnya rajin sholat malam. Iya, rajin sholat malam. Juga untuk laki-laki, sering ke masjid. Maghrib, isya, subuh. Ya. Maka Nabi katakan dalam satu hadis, basyiril masya'in bin nurit tam. Berikan kabar gembira kepada orang yang senang berjalan di waktu gelap ke masjid. Kabar gembira adalah nurit tam, cahaya sempurna di hari akhir. Ya, sampaikan hadis ini kepada suaminya, kepada anak laki-lakinya, bahwa mahsyar itu saat menyeberang itu gelap dan kita harus bawa cahaya dari dunia. Apa kita bawa ke lampu? Tidak. Kita bawa kabel? Tidak. Kita bawa cahaya dari dunia dengan sholat kita, senang ke masjid, maghrib, isya, subuh, dan bagi kita semua baik laki-laki perempuan senang sholat malam, karena perempuan tidak harus ke masjid. Ya, tidak harus ke masjid. Tapi apa yang didapatkan oleh laki-laki yang ke masjid, itu juga didapatkan oleh perempuan yang tidak ke masjid. Ya, itu enaknya jadi perempuan. Ya, perempuan tidak harus ke masjid, cukup dia sholat di rumah, tapi dia mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh laki-laki yang harus ke masjid maghrib, isya, subuh. Ya, ibu-ibu yang Allah muliakan. Di dalam At-Tahrim ayat berapa tadi? 9, tolong dibaca lagi. 9 At-Tahrim. Kalau Al-Hadid 12-13. Nah, At-Tahrim ayat 9. Berarti ayat 8. Iya. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Ayat 8.
Ayat 8. Itu keadaan orang beriman saat menyeberang sirat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan nabi dan orang beriman saat itu. Ya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang beriman. Ya. Karena orang beriman itu saat itu hidupnya senang, mulia. Ya, makanya kita disuruh berdoa oleh Allah, oleh nabi kita. Ya, doa agar kita tidak dihina di hari akhir. Ya. Doanya itu Allahumma ahyina musliman wa tawaffana musliman wa alhiqni bis salihin min ghairi khazaya wala maftunin. Nah, itu doanya, doa dari nabi kita itu. Ya, sudah pada hafal belum? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan muslim, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku kelak bersama orang-orang salih dalam keadaan tidak terhina dan dalam keadaan tidak terfitnah, tidak tersiksa. Itu doa Nabi. Doa Nabi. Tapi ada doanya di Quran. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syura, coba. Surah doa Nabi Ibrahim. Sebentar saya lihat. Surah Asy-Syu'ara ayat 87. Hafalin doanya nih. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan bagus kita amalkan agar kita tidak terhina di hari akhir. Surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 87. Ya. Ayat 87. Doa ini doa Nabi Ibrahim. Kalau tadi doa Nabi Muhammad, sama, intinya sama. Meminta kepada Allah agar apa? Agar tidak terhina di hari akhir. Ya. Kalau doa Nabi Ibrahim bunyinya bagaimana? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Apa artinya, coba? Apa artinya di situ? Subhanallah. Ini Nabi Ibrahim, Bu. Ini Nabi Ibrahim yang pasti masuk surga. Ya. Yang bergelar bapak para nabi. Tapi tetap takut hari akhir. Takut dia terhina di hari akhir. Subhanallah. Apalagi saya, apalagi kita. Maka doa ini mesti kita hafal nih. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Itu penggalan doa yang banyak. Coba dibaca ke atas-atasnya. Dari Rabbi habli, coba dari Rabbi habli. Coba dibaca terus dari ayat 86. Ya, dari 83, dari 83 coba. Itu doanya indah semua itu Nabi Ibrahim. Apa boleh kita baca? Bagus. Semua doa di Quran itu bagus kita baca. Mau doa Nabi Daud, mau doa Nabi Ibrahim, coba dibaca dari ayat 83-nya coba. Ibrahim berdoa, Ya. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Tuh doa satu Nabi Ibrahim. Agar diberikan ilmu yang dengan ilmu itu kita mengerti halal haram. Kedua, Nabi Ibrahim berdoa agar dikumpulkan di hari akhir dengan orang-orang salih. Berikutnya 84-nya. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Subhanallah. Itu tahu artinya, Bu? Kita setelah meninggal dunia yang diceritakan itu kebaikan kita. Ya.
Kita punya keburukan, mudah-mudahan keburukan kita setelah kita meninggal sudah tidak pernah diceritakan orang. Dia kemana? Udah lama saya nggak lihat. Dia udah meninggal dunia. Ya Allah, pantesan nggak saya lihat di majelis ilmu. Biasanya dia datang tuh, walaupun paling belakang duduknya nggak apa-apa, ya. Tapi yang jelas dia rajin duduk di majelis. Jadi yang diingat oleh orang tentang dia rajin duduk di majelis ilmu. Kebaikannya. Ya, itu doa Nabi Ibrahim. Selanjutnya ayat 85-nya. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Subhanallah. Kita minta kepada Allah menjadi pewaris surga. Ya. Orang berebutan warisan, Bu. Ada anak menjarain ibu gara-gara warisan. Ada adik kakak berantem soal warisan yang paling berharga, warisan surga. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Waja'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan aku menjadi pewaris surga yang nikmat. Nah, baru ayat 80 berapanya? 86-nya itu doa Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma. Ya, nah itu yang tidak diijabah oleh Allah. Dia minta ampun untuk ayahnya, ditegur dia oleh Allah. Karena tidak mungkin dan tidak boleh kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi kalau ada orang bapak ibunya meninggal dalam keadaan kafir, lalu didoakan agar dosanya dimaafkan, itu haram hukumnya. Ya, maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Kalau ada orang bapak ibunya meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka haram hukumnya minta kepada Allah agar dosanya dimaafkan. Faham Bapak Ibu? Bagaimana kalau saya minta azabnya diringankan? Nggak boleh juga. Ya, maka ibu bersyukur kepada Allah. Satu dari bentuk syukur kita kepada Allah, kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan muslim. Ya, orang tua kita meninggal dalam keadaan muslim, itu kebahagiaan. Kita bahagia bukan meninggalnya, Bu, bukan. Tapi kita bahagia ibu bapak kita meninggal dalam keadaan muslim. Nah, terus selanjutnya. Wala tukhzini. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Subhanallah. Ya. Nah, itu kaitannya dengan At-Tahrim ayat berapa tadi itu? Ayat 9. Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang beriman. Ya, justru Allah muliakan orang beriman dan nabi pada saat menyeberang sirat dengan cahaya sempurna. Ya, saat akan menyeberang sirat, itu cahaya datang dari mana, Bu? Dari kebaikan kita. Bukan cahaya yang ada saat itu, bukan. Tapi dari amal ibadah kita. Makanya cahaya saat itu beda-beda. Ya, tidak kalau ini kan sama semua nih cahayanya. Karena sumber cahayanya satu. Tapi saat itu sumber cahayanya dari kita. Dari apa yang telah kita lakukan di dunia, dimuliakan. Adapun orang yang gelap, mereka dihina oleh Allah. Makanya kita doa kepada Allah, wala tukhzini yauma. Kalau doa Nabi Muhammad apa tadi? Allahumma ahyini musliman wa tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Di doa Nabi Ibrahim juga ada tadi tuh, alhiqni min ghairi khazaya wala maftuni. Coba kita baca bersama. Allahumma ahyini musliman. Sambil ditulis, Bu, ya. Wa tawaffani musliman. Allahumma ahyini musliman wa tawaffani musliman wa alhiqni bis
bis-shalihin min ghairi khazaya wala maftunin. Allahumma ahyini musliman wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin min ghairi, ya, nun dengan gha-nya pisah. Kalau baca tajwidnya apa itu? Nun ketemu gha apa? Ilhar. Jadi nulisnya jangan disambung. Min ghairi khazaya zaza khazaya wala maftunina. Coba dibaca bersama. 1, 2, 3. Mus wa tawaf mus wa al bis min ghairi khazaya wala maftunina. Ada yang sudah nulis? Coba dibaca tulisannya. Ya. Dulu waktu saya mondok ada namanya pelajaran imla insya, pelajaran dikte Arab. Ya. Kenapa Bu? Nggak ada. Doa itu nggak ada di Quran. Adanya doa di Quran, doa Nabi Ibrahim. Itu mirip, maknanya sama. Ya. Kenapa Bu? Ya, artinya, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan muslim. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan muslim. Sudah. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ya, sudah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan muslim. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Kumpulkan aku kelak dengan orang-orang salih. Kumpulkan aku kelak dengan orang-orang salih. Dalam keadaan tidak terhina, dalam keadaan tidak terhina dan tidak terfitnah. Dalam keadaan tidak terhina dan tidak terfitnah. Coba dibaca lagi. Allahumma ahyini musliman wa alhiqin. Salah. Berarti ibu sudah hafal. Allahumma ahyini musliman wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihina min ghairi khazaya wala maftunina. Ya, jadi itu pertama. Sifat menyeberang sirat itu satu gelap. Kita harus bawa cahaya dari dunia kalau mau terang. Ya. Sebab kalau gelap mudah jatuh, ceplos. Sementara jembatan yang akan diseberang kecil. Ya. Yang ketiga, sifat sirat yang ketiga, di sekitar sirat itu padanya terdapat besi-besi pengait. Padanya terdapat besi-besi pengait. Itu kira-kira tujuannya apa, Bu? Untuk kalau orang mau jatuh mau ngapain dia? Pegangan. Ya, makanya disiapkan pegangannya dah di sekitarnya. Tapi pegangannya itu besi-besi yang tajam. Tuh. Coba orang nyebrang
Kalau mau jatuh, apa yang dia lakukan? Pegangan. Makanya di jembatan ada besi kiri ke sirat juga begitu. Tapi besinya tajam. Coba, nggak bisa dipegang. Kalau dipegang ya hancur tangan. Ya, hancur tangan. Jatuh nggak mau, pegangan nggak ya udah tersiksa, udah tersiksa. Itu sifat yang keempat. Ya, yang ketiga. Buru-buru aja ibu yang keempat ini. Ya, subhanallah. Jadi menderita, Bu. Gak mudah. Sementara tidak ada yang selamat. Semua harus ke situ. Surah apa tadi dalilnya? Surah apa? Maryam 70. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya. Pegangan salah, hancur tangan. Enggak pegangan jatuh. Oh, udah pokoknya terhina. Ya, terhina. Makanya mudah-mudahan kita tidak terhina, Bu. Ya Allah. Hafalin tuh doanya tadi tuh. Coba bagian 1 2 coba dibaca 1 2. Baris 1 dan 2. Coba 1 2 3. Mus watawaf mus hiqni min ghairi khaza wala. Coba bagian 1 2 3 nih baca. Mus watawaf min khaza wala. Ya, yang sudah hafal dapat hadiah. Enggak, jangan pulang. Oke. Itu sifat yang keberapa tadi? Ketiga. Ya. Di mana selain dia sebagai pegangan yang menyakitkan, ternyata kata Nabi, besi itu menyambar mereka. Menyambar. Yang tajam tadi. Ya. Jadi menyambar. Badan mereka, muka mereka disambar oleh besi itu. Tapi itu bergantung kepada amal soleh. Ya. Kalau orang beriman tidak mungkin. Kalau orang rajin ibadah tidak mungkin. Yang disambarnya itu pelaku dosa. Orang pelaku maksiat, orang senang menggibah, senang nyela orang dan seterusnya. Mati membawa dosa besar. Jadi disambar dia oleh besi itu. Di antara mereka ada yang dibinasakan. Ya, di antara mereka ada yang binasa disebabkan oleh amal perbuatannya. Dan ada pula yang tubuhnya dicabik-cabik oleh besi pengait tadi. Ya Allah. Ya. Saya ulangi, ini hadis Nabi ya. Di antara mereka yang menyeberang itu ada yang binasa disebabkan oleh dosanya, oleh amal perbuatannya. Dengan cara apa mereka binasa? Besi itu mencabik-cabik tubuhnya. Ya. Jadi dia dicambuk dengan besi yang tajam itu. Ya, tubuhnya dicabik-cabik oleh besi pengait tersebut. Ya. Tetapi di antara mereka juga tetap selamat menyeberangnya. Ya. Bukan berarti dia jatuh setelah dicabik-cabik oleh besi itu. Jalan mereka itu tuh susah, menderita, tetapi tetap sampai. Beda dengan orang yang langsung jatuh. Nah, ini bergantung kepada perbuatan kita. Ya Allah. Tergantung pada amal. Jadi ada yang sampainya itu harus disiksa dulu, sakit dulu. Ada yang sampainya itu tanpa rintangan.
Nah, ibu-ibu yang ada di sini insya Allah sampai tanpa rintangan. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan sering-sering tuh baca doa. Ya, saya kira cukup ini dulu kajian kita hari ini, karena saya ada ceramah lagi di pelabuhan ya. Sementara waktu zuhur cepat sekarang. Ya, kita sambung bulan depan masih membahas materi yang sambungan ini ya. Keadaan manusia saat menyeberang sirat. Mungkin ada kenapa Bu? Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan, disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal. Ya. Iya. Sholat saja nggak apa-apa. Karena sholat syuruk itu hakikatnya sholat duha, Bu. Sholat syuruk itu hakikatnya adalah sholat duha awal. Sholat duha awal. Dengan persyaratan. Bu, sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha yang dilakukan dengan ada sebelumnya pekerjaannya. 1, dia tetap di tempat di mana sholat subuhnya di situ. Dalam keadaan wudunya tidak batal, dan yang dia lakukan di tempat itu berzikir. Zikir itu bisa baca Quran, bisa dengerin ceramah, itu zikir. Bisa baca buku, ya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak ke masjid? Ibu sholat subuh tepat waktu, jangan pindah dari tempat, tetap berzikir sampai terbit matahari. Sholat 2 rakaat sesudah 10 menit matahari terbit, insya Allah termasuk dalam kategori itu. Tapi jangan jadi alasan, saya nggak usah nyiapin makanan anak, makanan suami, nggak boleh. Yang lebih utama mempersiapkan kebutuhan keluarga. Ya, ini suami mau kerja, ya nanti dulu, saya sedang mempersiapkan sholat subuh. Tidak boleh, karena yang lebih utama adalah yang wajib. Yang wajibnya apa? Menyiapkan kebutuhan suami. Demikian. Ada yang lain, silakan 1. Setelah? Ya. Iya, ada. Iya. Coba ulangi coba dibaca yang pertama. Iya. Jadi bedanya itu pada pelafalan Ar-Rahim Al-Ghafur. Ya, Ar-Rahim itu lebih kepada selain ampunan dan kasih sayang Allah. Ya, dua-duanya boleh dibaca setiap selesai sholat. Intinya itu yang Ar-Rahim itu lebih kepada kasih sayang. Nah, yang Al-Ghafur lebih kepada ampunan. Tapi dua-duanya kita harapkan. Ghafur. Iya. Kenapa, Bu? Beda. Kalau Ghafur itu Allah memaafkan apapun bentuk dosa kita. Itu namanya Al-Ghafur. Al-Ghaffar, Allah memaafkan dosa kita sebesar apapun dosa kita. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Tapi dua-duanya itu hakikatnya intinya ridha Allah. Makanya kalau kita dapat doa malaikat, 2 doa malaikat untuk ibu ini. Orang yang duduk di majelis ilmu dapat dua doa dari malaikat, sayang dan ampunan. Jadi begitu kita bangun ini nanti, Bu, malaikat sambut kita dengan doa, sayangi dia, ampuni dosanya. Ya, makanya cepat-cepat bangun biar pulang. Ya, terakhir nggak ada lagi. Ya. Pamannya nih, kita punya teman, kita Ya. ajak sunnah. Kita ajak ke Sunnah nih kajian. ya, mudah-mudahan. Dia masih hadir di majelis maulid itu gimana Pak Ustaz? Ya, ibu dapat pahala dengan mengajak ke yang sunnahnya. Dia masih hadir ke situ. Nah, itu urusan dia. Karena ibu bisa seperti ini juga, saya yakin prosesnya panjang, betul, Bu? Iya Pak Ustaz. Tidak langsung jadi orang yang mengamalkan Makanya apa yang kita alami sekarang jangan bawa ke orang.
orang harus seperti saya, jangan. Karena kita juga seperti ini, saya yakin prosesnya panjang. Betul apa tidak, Bu? Makanya ngajak orang jangan buru-buru, ngajak anak jangan buru-buru. Bawaannya akan kecewa kita, Bu. Saya udah nggak mau ngajak dia lagi. Udah saya benar-benar aja ikut juga dia ke sana. Udah terserah dia. Nggak boleh, Bu. Kita dapat pahala dengan mengajak dia, dan itu urusan dia. Ya, urusan dia. Tidak kena, karena itu urusan dia. Justru kita dapat pahala dengan mengajak dia. Iya. Nah, nanti dia akan pertimbangkan. Ternyata di sini lebih nyaman, ternyata dia akan pertimbangkan. Ya, saya kira cukup, Bu ya. Kita baca lagi sekali doa ini, mudah-mudahan kita hafal. Allahumma ahyini musliman wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin min ghairi khazaya wala maftunin wala tukhzini yauma yub'atsun. Yang kedua doa siapa? Nabi Ibrahim. Yang pertama doa Nabi kita Muhammad. Dua-duanya dihafal, diamalkan, dibaca di dalam sujud salat kita, bagus. Terutama salat sunnah kita, terutama salat malam kita, baca tuh doa di waktu sujud. Saya kira cukup. Demikian kajian kita, mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.